Welcome back to my channel. Sekarang saya sudah ditemani oleh Jenny sebagai hairstylist, Lia Parawa sebagai makeup, dan sekarang saya akan membahas seberapa penting foto untuk makeup dan hairdo. Tentunya kalian akan penasaran, bagi kalian yang makeup artist, bagi kalian yang hairdo, hairstylist, dan juga kalian yang fotografer. Tentunya tiga elemen tersebut akan menjadi satu kesatuan yang epic ketika dikemas dengan bagus. Nah, gimana? Mungkin dari Jenny atau Lia dulu, it's okay. Pengaruhnya foto seberapa penting? Pengaruh foto terhadap kalian makeup dan hairdo? Oh, menurut aku ya, kalau dari aku sendiri sih itu penting sekali sih. Karena gimana pun hasil foto itu kan adalah portofolio kita. Jadi orang kalau misalnya mau booking kita kan pasti akan lihatnya di Instagram, pasti mereka akan lihat dulu kan postingan kita, portofolio kita. Jadi dari situ kita jualan gitu. Tapi bukan berarti terus foto kita harus dibagus-bagusin banget, terus ternyata tapi realitanya nggak terlalu bagus, itu juga jangan. Karena itu karena itu akan membunuh kita sendiri juga. Okay. Jadi ya kalau aku bilang penting atau tidak seberapa penting, itu penting sekali gitu. Makanya saya sendiri juga saya belajar untuk gimana cara ya biar moto yang bagus lah ya, dengan kamera yang juga bagus juga, biar hasilnya lebih bagus. Oke, artinya berarti si makeup artist sekarang, kita kan sebutnya sekarang makeup artist yang lagi ngetren ya. Kalau dulu mungkin Rias lebih ke Pais mungkin ya. Nah, makeup artist ini apakah memang harus dituntut dia bisa motret untuk dia untuk portofolionya si makeup artist sendiri? Mungkin kalau harus ya macam-macam orang mungkin ya beda-beda ya. Mungkin ada yang dituntut lah. Ya, mungkin ada yang mereka mungkin nggak terlalu suka, mungkin udah terlalu capek untuk sudah make up dari pagi kan. Misalnya dia udah capek gitu kan. Mungkin ada yang sudah membawa fotografer gitu. Jadi dia sendiri nggak perlu bisa moto, nggak masalah gitu. Tapi terakhir juga tetap harus difoto gitu. Walaupun itu pakai handphone nggak apa-apa ya. Yang penting ada karya yang diabadikan untuk diupload sehingga orang-orang akan tahu bahwa ini si Lia, si Jenny, oke nih karyanya begitu ya. Begitu juga dengan hairdo mungkin ya. Iya. Hairdo juga sama ya. Bagaimana sebenarnya dengan hairdo? aku sependapat juga sama Kak Lia gitu. Itu kayak cara pengambilan gambar. Misalnya aku kan lebih ke detail rambut, warna rambut apa segala macam. Jadi aku terakhir ketika sebenarnya kalau rambut itu lebih ke angle sih. Jadi belakang tuh harus clear atau gimana gitu, dan kamera benar harus yang bagus, dan mungkin kita juga harus bisa ngambil gambar yang bagus juga. Aku lebih sependapat sama kalian. Sebenarnya juga tadi mau nambahin juga nih. Sebenarnya yang bagus itu foto itu kan biar hasilnya itu lebih kelihatan gimana ya, bagus aja, biar kayak misalnya belakangnya tuh lebih blur kayak gitu. Jadi asalkan orangnya blur apa belakangnya blur? Belakangnya dong. Okay. Kita yang blur. Asalkan tidak mengedit gitu loh. Jadi artinya nggak meretouch make up gitu loh. Jadi itu menurut aku sah-sah aja. Kalau hairdo mungkin filter nggak masalah. Oh ya, kalau hairdo aku harus editnya dalam artian biar detail rambut. Apalagi kan kalau orang Asia nih, apalagi orang Indonesia ya, itu kebanyakan rambutnya tuh warnanya gelap. Otomatis kalau misalnya detail hairdo itu kita nggak diedit kontras apa segala macam gitu tuh kurang kelihatan detailnya. Jadi orang nggak ngerti ini tuh style apa sih gitu. Karena aku ngejualnya kan detail ini, kerapihan apa segala. Oke, ya. Jadi kalau bagi teman-teman mungkin yang akan belajar hairdo atau makeup dan juga mungkin foto juga, hairdo yang baik itu hairdo yang seperti apa? Kan ada interpretasi orang akan banyak sekali. Bagaimana sih hairdo yang baik itu? Sebenarnya kalau hairdo yang baik itu kan selera ya, sebenarnya kayak makeup yang bagus atau foto yang bagus itu kan sebenarnya selera. Cuman kalau dari aku sendiri, kita bisa bilang ini hairdonya udah bagus itu adalah dari kerapihan, dari hasil. Jadi kayak misal jepitnya jangan sampai kelihatan. Apalagi kalau upload foto detail rambut tapi jepitnya kelihatan gitu. Itu tuh kayak menurut aku udah fail sih. Menurut aku ya sebagai hairstylist itu kelihatan jepit itu tuh udah fail gitu. Nah terus sebenarnya kalau untuk misalnya dia atas kerapihan kurang rapi, tapi emang kalau temanya Messi ya itu tetap harus jangan sampai kelihatan jepitnya gitu. Jadi jepit itu basic lah. Kalau temanya Beckham beda ya? Kalau temanya Beckham mungkin nanti sama Victoria Beckham ya. Victoria's Secret. Victoria Beckham. Victoria Beckham. Oke.
Berarti hairdo yang baik adalah hairdo yang rapi. Tapi dalam artian Yang gini, rapi, ya. jepitnya Jepitnya nggak nggak kelihatan. Kalau kalian mau pakai, misalnya kalian mau bikin style Messi yang berantakan acak-acakan kayak rambut saya ini, acak-acakan Messi gitu, nggak apa-apa. Tapi asalkan jangan sampai jepitnya itu kelihatan, gitu aja. Dan bulu-bulu rambut, kok bulu-bulu rambut, rambut helai kecilnya itu jangan sampai terlalu berantakan banget. Oke. Ya. Berarti begini, kalau misalnya ada sebuah sesi foto ya, apakah si hairdo ini juga harus mempunyai kemampuan? Oh, ini foto untuk atau acara untuk kondangan, untuk photoshoot. Nah, apakah si hairdo ini dia juga harus tahu tema yang cocok? Kadang kan, Mbak, saya pengen kondangan. Ada ide nggak, Mbak Jenny, untuk kita buat stylenya seperti apa gitu? Oh iya, harus. Karena hairstylist itu juga dia sebenarnya hair creator juga kan. Jadi kayak nggak mungkin orang datang terus dia langsung itu, nggak mungkin. Jadi kita harus bisa ngasih beberapa pilihan. Pertama kita tanyakan dulu untuk acara apa, terus bajunya seperti apa. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau dia untuk kondangan, misalnya bajunya dia cuman biasa gitu, maksudnya kayak cuman casual dress, nggak mungkin biasa. juga pakai Nggak mungkin aku pakai konde, nggak mungkin juga kan ya. Mungkin. Jadi kita sesuaikan juga sama tema bajunya dia. Oh, oke. Jadi harus tahu menyesuaikan dengan kostum dan untuk acara apa. Begitu pula dengan makeup tentunya pastinya. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya karena sekarang ini kan sudah ya media sosial udah semua orang pasti pakai lah ya. Jadi kalau aku sendiri itu lebih by request karena mereka sudah tahu lah ya. Jadi mereka sudah punya standar sendiri. Apapun requestnya bisa. Iya, kita ya berusaha untuk menyesuaikan lah ya gitu. Tapi tetap kita harus sesuaikan dengan karakter muka yang sudah ada gitu. Iya, paling tidak mendekati lah. Karena daripada kebanyakan sih kayak gitu ya. Jadi di awal pasti aku akan tanya dulu maunya request yang mau ada request dia atau pengen makeup yang seperti apa. Mungkin ada perbedaan dari zaman dulu kan, mungkin ketika kita datang ke tempat rias itu kan pasti sudah pasrah ya, mereka mau dibuat apapun itu sudah terserah gitu. Karena memang zaman dulu itu kan memang perias itu kan jadi kayak berdasarkan pakem gitu loh. Jadi kita sendiri juga nggak ada standar atau nggak ada request yang pengen seperti apa gitu. Berbeda dengan zaman sekarang yang setiap hari kita pasti akan lihat media sosial dan pastinya mungkin sudah, walaupun sekarang referensinya banyak banget. Iya benar, referensi banyak banget. Jadi walaupun sekarang belum membutuhkan makeup, tapi one day ini aku save dulu nih karena besok kalau aku makeup aku bakal kayak gini nih. Jadi kayak kita nggak sih? Iya benar gitu. Jadi ya paling enggak kita berusaha untuk mendekati apa yang mereka mau, artinya klien mau ya. Terus ketika ada nggak sih perbedaan antara photoshoot, makeup untuk photoshoot dan juga makeup untuk kondangan? Walaupun sebenarnya kondangan itu kan juga pasti mereka foto, walaupun dia pakai selfie kamera handphone atau mungkin difotoin temennya. Apakah ada perbedaan? Artinya perbedaan ini porsi makeupnya harus lebih tebal, lebih tipis? Apa juga produk yang digunakan juga berbeda? Apa sentuhan-sentuhan shadow atau yang lainnya yang berbeda atau sama? Kalau misalnya perbedaan untuk makeup kebutuhan photo session dan makeup untuk kondangan pastinya berbeda. Untuk perbedaannya itu sebenarnya secara teknis itu tergantung konsep foto yang mau diangkat tuh konsep apa. Kalau misalnya basic makeupnya pasti sama lah ya, menggunakan primer, foundation, kemudian bulu mata segala macam mungkin sama, tapi yang paling membedakan itu konsep itu tadi gitu. Jadi mungkin kalau untuk kondangan kan ya natural look lah ya, nggak usah yang terlalu berlebihan atau apa, tapi ya kembali lagi semua by request. Kadang ada juga yang memang dia sukanya yang lebih kelihatan makeupnya yang bold, itu juga ada. Tapi kalau untuk photo session itu kan juga kita juga harus mengikuti juga tema si fotografer tuh mau yang gimana, mau natural atau mungkin mau yang bertema wet, mungkin kayak basah atau apa, kita tinggal sesuaikan aja. Tapi secara basic ya hampir sama lah. Hampir sama, cuman mungkin sentuhan ininya kali ya, tipe ya, style makeupnya? Iya, stylenya. Makeup signature lah. Iya, kalau basic itu kan ininya kalau misalnya nih si model atau orang yang mau aku makeup itu dia berjerawat gitu ya, berjerawat banyak dan memang harus bukan jerawat sih, kayak bekas jerawat atau flek hitam yang banyak. Otomatis kan kita harus cover, sedangkan yang di request dia natural look. Itu gimana? Berarti kan kita harus cover tetap, tapi
untuk hasil akhir tetap terlihat flawless gitu. Tapi kita juga perlu mengkomunikasikan itu ya sebelumnya. Mbak ini kan juga misalnya kata Mbak kan juga berjerawat, tapi kalau untuk natural nanti masih kelihatan jerawatnya. Kita tetap harus kasih edukasi ke mereka gitu loh. Takutnya mereka udah dikasih foundation ini nggak ketebalan atau apa-apa gitu. Jadi kan kita harus tahu fungsi foundation itu kan untuk mengcover. Jadi kalau misalnya dia ada bekas jerawat dan nggak mau tebel, terus berarti kan sama aja tidak menggunakan foundation kan gitu. Sama aja dengan makeup sama saya gitu. Seperti itu. Kalau, jadi sesuaikan dengan kondisi muka juga. Iya. Kalau hairdo atau hairstyle ada ini tertentu nggak? Maksudnya yang seperti tadi Lia bilang. Ya sebenarnya hampir sama sih gitu. Maksudnya kalau untuk foto, tapi biasanya aku lebih senang kalau photo session ya, karena kayak aku lebih nanti aku akan ngeluarin idealisku, karena aku tuh suka gitu loh kayak ngotak-atik rambutnya buat foto itu harus dibikin gimana, terus kayak itu akan keluar dari bebas jadi aku lebih bebas mengekspresikan aku pengen ngapain rambut si orang ini yang mau difoto gitu. Apalagi kalau tematik diginiin itu akan meliarkan ide-ideku lagi gitu ya, karena kan kalau basically kan karena kan untuk kayak foto pre-wedding terus atau kalau enggak untuk wedding jadi ya udah basic hairdo gitu, Greek styleku gitu. Nah ini aku kalau foto session gitu berarti kan aku harus mengeluarkan kayak ide-ide yang sebelumnya belum pernah ada, atau misalnya sesuatu yang pengen aku coba karena itu mungkin terlihat susah atau mungkin itu lebih terlihat gampang tapi sebenarnya itu susah. Seperti itu. Jadi tetap harus ini lebih ya. Bebas berekspresi. Iya, lebih something new ya. Iya, harus sesuatu yang mengeluarkan sesuatu yang baru terus ya, refresh terus ya. Iya. Berarti kalau misalnya katakanlah sekarang kan banyak nih saya sebagai fotografer beberapa problem ya, bukan problem mungkin. Emang fotografer ya? Saya dulu. Dulu. Berarti sekarang saya jualan kopi. Oke lanjut. Ya kalau pre-wedding di luar, di outdoor, khususnya di pantai, sering tuh dari berangkat dari rumah atau dari studio rapi rambutnya. Tapi sampai di lokasi 2 atau 1 jam 30 menit setelah pemotretan jadinya kayak mak lampir. Jadi rambutnya gini. Kena angin. Nah itu gimana tuh? Komplain atau mungkin sebelumnya sudah dikasih tahu misalnya orangnya ngeyel, nggak mau nggak, saya pengennya begini aja. Lu nanti kena angin loh di pantai. Apa ada tipe style hairstyle yang khusus di pantai atau di tempat umum yang artinya banyak terpaan angin gitu? Ya biasanya aku menanyakan dulu kan lokasinya mau di mana, terus nanti di mana, ada berapa konsep. Biasanya kadang kalau misalnya kayak di pantai atau gimana gitu, saya biasanya ada yang request Kak Jenny ikut lokasi yuk gitu. Nah itu kalau ikut lokasi bayar lebih ya berarti? Oh iya. Ada perbedaan harga. Bayar lebih kan? Bayar lebih. Nah terus saya menanyakan dulu nih lokasinya di mana, nah kan. Terus kalau misalnya ada beberapa tema dan itu tidak memungkinkan saya ikut, terus aku harus menyesuaikan rambut itu dengan beberapa baju. Dan alternatifnya kalau di pantai itu kan suka bergerilu-gerilu gitu kan. Jadi paling ujung-ujungnya ponytail atau kalau enggak hair bun di atas. Itu akan menanggulangi acak-acakan rambut kemana-mana, atau sekalian dia digerai. Atau di Messi tadi itu ya? Iya, Messi kayak rambut saya ini berantakan seperti hidup saya. Enggak. Ya udah seperti itu. Oh berarti rambut dan fashion atau baju yang dipakai itu harus menyesuaikan ya? Harus. Itu kuncinya. Jadi kalau kalian tahu fashion, kalau kalian nggak tahu rambut ya nggak match ya, nggak cocok. Iya, kalau mau pakai gaun, tapi sebenarnya gini, kalau mau pakai casual gitu atau misalnya cuman soft dress gitu, tapi dia minta disanggul yang gitu-gitu juga kan nggak cocok. Nggak cocok. Oke. Jadi kalau misalnya foto wedding atau event wedding itu Mbak Jenny ini juga nggak nyanggul juga? Kok nyanggul apa namanya? Gimana? Acara wedding itu melayani ini nggak? Nyanggul. Apa namanya paes yang disanggul-sanggul gitu nggak? Oh jadi maksudnya saya bantu ya. Iya. Saya bantu menanya. Saya soalnya belum pernah jadi cewek jadi saya nggak tahu. Ya. Apa saya bantu menjawab? Jadi gini maksudnya. Jangan pegang-pegang dong. Oh iya maaf profesional. Emang kalian suami istri? Enggak, saya pacaran belum nikah ya. Iya. Oke. Saya masih pakai cincin hitam. Oh itu kan kembaran sama cowok yang kemarin bukan? Ya itu mantan. Oh gitu, baik. Jadi maksudnya Mbak Vino Jenny itu namanya. termasuk Mbak Jenny itu bisa menerima paes nggak sih? Atau tradisional look? Kalau untuk sanggul Jawa, sanggul gitu, saya nyanggul, nyasar. Emang sanggul ada sanggul Cina ya? Bukan. Ada. Tapi kan
ya udah begitulah. Terus ada sanggul apa segala macam. Saya bisa sebenarnya. Bisa. Nyanggul aja tuh bisa. Nyasak, bikin sanggul, sanggul Jawa, sanggul Sunda, sanggul apa, sanggul getok apa sih. Terus habis itu, tapi saya sama ibu saya itu belum boleh paes. Dan saya juga belum belajar paes. Jadi saya tidak Karena boleh. atau ada menurut- persyaratan? menurut mitos, kalau kata orang tua zaman dulu, kalau belum menikah jangan pegang paes. Oh, Begitu. oke. Jadi begitu. Jadi kalau belum menikah belum boleh pegang paes. Oke, kalau boleh tahu referensi untuk hairstylist siapa atau di mana? Biar teman-teman ketika mencari referensi kan ide itu nggak mungkin ide murni. Ya, Maksudnya kiblatku. ya mencari referensinya di majalah atau di mana atau mungkin kalau Koran. kalau di foto kan ada kinfolk, ada macam-macam lah gitu. Inspirasinya biasanya sih saya di Pinterest atau Instagram Instagram. dan web paling kayak gitu. Tapi kebanyakan kan saya inspirasinya itu kebanyakan sih dari Instagram karena ada beberapa yang kiblat aku itu cuman ada di Instagram. Dan kalau Instagram tuh lebih update. Lebih juga sih. update gitu. Oke, Lia juga di Instagram. Sama sih kalau paling sering itu Instagram. Instagram. Pinterest juga. Pinterest Pinterest untuk tuh kadang- style. Kalau Pinterest tuh kadang aku misalnya on the spot, dia mau request Baru cari, searching. ya, referensi baru dilihat. Cari keywordnya sih. Yes. Jadi dia pengennya kayak gimana, kita cari keywordnya gitu untuk di Pinterest. Oke. Kalau makeup tersulit itu adalah makeup seperti apa Makeup tersulit. bagimu? Makeup tersulit makeup karakter karena aku memang nggak belajar makeup karakter ya. Maksudnya nggak terbiasa untuk megang makeup karakter, jadi aku nggak terlalu bisa. Atau mungkin Karena media juga beda. ya atau mungkin makeup tersulit adalah ketika makeup yang di makeupin karakter kulitnya mungkin Oh, untuk terlalu karakter, untuk jenis kulit seperti ya, apa makeup yang susah tersulit ya? yang Untuk jenis susah. kulit itu biasanya yang berminyak banget. Jadi yang Oh. benar-benar Oily. banget. Oh. Dan biasanya Greasy. iya yang Lembek ya. yang muka seperti itu cenderung yang berjerawat, biasanya berjerawat banget. Berjerawat. Jadi untuk minyaknya banyak, terus juga teksturnya juga nggak rapi, itu lumayan susah sih. berarti kalau orang berjerawat banyak otomatis foundationnya harus banyak. Sebenarnya nggak juga, tergantung dengan aku perlu banyak cover nggak. Kalau misalnya dia berjerawat itu hanya timbul, maksudnya artinya gini, jerawat itu kan belum tentu Ada ada warna. warnanya, jadi dia cuman kayak timbul-timbul aja tapi nggak ada warnanya, berarti itu nggak perlu foundation yang tebal gitu. Tapi kalau sudah berwarna, misalnya ada ya seperti hitam atau apa, itu yang agak susah, berarti harus tebal foundation. Oh, oke. Karena kalau tekstur itu nggak bisa dihilangkan. Tekstur nggak Jadi bisa kalau dihilangkan. misalnya ada jerawat timbul seperti itu tetap akan timbul. Tetap Jadi ada. make up nggak akan bisa untuk menghilangkan jerawatnya, teksturnya itu nggak akan bisa. Ya, seperti yang tadi dibicarakan di depan, bahwa ternyata makeup artist ataupun hairstylist minimal tidak dituntut, minimal bisa motret. Tahu angle. Nah, tahu angle. Nah, belajar motret, tahu angle, terus kameranya itu pakainya apa? Secanggih apa? Secanggih apa? Ya. Pakai lighting apa enggak? Itu dari mana? Kok tahu? Apalagi sekarang kan Instagramable katanya harus fitnya harus bagus dan lain-lain, itu kan harus minimal harus tahu basicnya gimana. Jadi gini, kalau ditanya belajar dari mana ya, karena kita ngeliat Instagram ya, lagi-lagi Oh, bukan kita dari ngeliat. Xiaomi. Iya, Lihat aja bisa. bukan, jadi gini, yang pertama kan kita sebenarnya gini kan awalnya pasti kita ngeliat dulu kan, wah ini fitnya bagus ya gitu. Biasanya sih referensi aku dari luar ya, aku suka banget lihat Instagram ya, di sisi memang mereka memang udah pinter dan mungkin juga udah good looking segala macam gitu. Jadi ekspektasiku tuh pengen banget kalau Pengen kayak mereka. mereka tuh bisa kayak gitu. Nah, pastinya kita tahu, kita punya referensi dulu, terus kemudian cari-cari tahu atau ya cari referensi untuk tanya ke makeup artist mereka tuh pakai apa. Ada beberapa aku tanya, terus kemudian juga aku searching juga kamera-kamera yang Apa? Pakai kameranya apa pakainya? kira-kira kamera apa kalau dilihat dari Instagram? Kamera HP. Aku pakai Fuji. Oh, Fuji. Iya, aku ada Oke. tapi aku juga punya Fuji. Sony. Fuji. Jadi aku kalau makeup bawa 3 kamera. 3 kamera. Yes. Fuji, Sony, dan satu lagi Fuji, Fuji, satu lagi kamera HP. kamera HP. 4 kamera. Oh, mau sombong ya berarti tadi. Kalau Jenny apa? Pakainya kalau foto kameranya ada nggak? Saya ada kamera sebenarnya, Hmm. tapi saya lebih sering lebih sering pakai kamera handphone. Karena Jadi gini, aku kan ada kiblat hairstylist nih dari luar beberapa, ya kan.
Nah, aku tuh pernah beberapa kali ngeliat video mereka ngedit, pasti ada beberapa pertanyaan kan, gimana sih ngambil fotonya, dan kebanyakan tuh pakai kamera HP gitu loh. Tapi pakai bisa? kamera HP. Iya, mereka Hasilnya tuh oke ngedit. juga? Mereka bagus gitu, tapi giliran saya yang mau tuh pakai handphone kok juga nggak bagus. Ternyata Mungkin basic rambut cahayanya di sana juga bagus, Berbeda, terus rambutnya di sana udah bagus-bagus. Jadi ya kadang saya ya udah terpaksa harus pakai kamera. Sebagai makeup artist dan hairstylist, apa saja hal yang harus dibawa bukan untuk makeup yang bagus atau hairstylist yang bagus, untuk mendapatkan hasil foto? Persiapan apa aja? Apakah kadang saya sering lihat orang bawa plastik atau mungkin bawa Buat bokeh-bokehan. buat apa? Oh, saya pakai tisu biasanya. Pakai Oh, tisu. tutup dong, tutup. Gimana tuh kalau pakai tisu? Apa aja? Jadi Yang dibawa apa aja ya? Bawa Yang kertas nggak sih kamu? yang pasti kamera aku bawa. Pasti ya, itu untuk Iya. foto kan ya. Iya, kalau nggak ada Terus, kamera nggak bisa foto. Iya, ring light. Aku pakai ring light juga. Terus ada Oh, iya. lighting tambahan juga dari beauty case. Lighting tambahan. Oke. Jadi kan ada beauty case, ada foto, ada apa? Lampunya juga. Hmm. Jadi ada itu juga, ada tambahan dari situ juga. Kayak gitu sih. Terus nanti untuk teknis pengadaan gambar ya mungkin lebih ke fokus ke make up. Jadi kalau misalnya mau baju kelihatan mungkin kayak cuma segini aja. Gitu kan. Biasanya kan foto aku slideshow gitu kan. Terus nanti yang paling banyak ya aku fokus ke make upnya aja sih gitu. Terus aku pakai lensa yang 35 supaya belakangnya lebih kelihatan. Blur 35. Kenapa nggak pakai lensa-lensa yang lebih? Kalau saya bicara teknis, ntar Iya nggak sih. ngerti. Kita nggak tahu, nggak usah. Ya. Apa Oke, tuh? kalau Jenny Kalau aku pakai kamera Sony gitu. Tapi aku Sony. nggak bawa apa sih namanya? peralatan Lampu, ring light gitu. Karena aku lebih memaksimalkan nanti di angle, pertama cara pengambilan angle si rambut, terus nanti saya lebih memaksimalkannya di edit. Karena Di edit. karena lebih ngedit ke kontras, brightening, karena aku pengen memperlihatkan detail rambutnya mereka gitu. Oh iya, dan satu lagi, kalau misalnya foto itu paling bagus adalah kena cahaya Matahari langsung. Jadi pasti aku akan ngadep ke jendela. dengan cahaya lampu gitu beda ya? Lebih bagus lagi kalau ada cahaya langsung dari Oke, luar. memang cahaya ilahi itu memang segala-galanya. Yang bagus. Oke, berarti persiapannya cukup lumayan ya. Cukup lumayan, artinya kita minimal harus punya kamera. Ya nggak harus seperti Lia, kamera 3 atau 4 atau 6 atau 7, tapi satu kamera oke. Lensa juga nanti bisa, mungkin ada 1 atau 2 varian lensa. Karena ya berbicara masalah lensa, mau nanyain masalah lensa secara teknis, takut nanti terlalu Kita nggak tahu detail. juga kalau teknis. Nah, sedikit tips aja untuk fotografer, untuk fotografi dalam hal make up dan hairdo ya. Karena saya tadi ditanya, makanya saya ngomong sendiri. Nah, Apa tuh? Oke, ganti kita Nah, nanya. Berarti kita nanya kan. Oke, aku tuh mau nanya nih, gantian nih sekarang. Pengaruh makeup dan hairdo terhadap foto. nggak ada pengaruhnya. Oh gitu kan. Yakin nggak ada? Berarti kalau orang datang terus Nggak, rambutnya nggak. udah gitu, oke emang buat foto. Oke. Oh, yakin. Oh, berarti Oh. foto itu editor ya? editing, editor. Iya, dia sebagai tukang edit. Sangat Ya. penting sekali. Karena ketika kita memotret, fotografer itu identik dengan sebuah event atau sebuah acara yang eksklusif. Misalnya wedding. Nggak mungkin dong kalau itu wedding yang sangat penting. Jangan kan wedding, kita bicara ngomong masalah untuk foto portrait. Foto portrait itu kan Photoshoot gitu ya. foto portrait, you know what I mean? Nah, foto portrait itu foto manusia yang biasanya diambil dari depan. Nah, ketika foto portrait itu ada juga foto portrait yang nggak ada makeup, nggak ada apa-apa, tapi minimal ada hairdo. Biasanya ada beberapa situs ya, ada beberapa situs di internet. Memang karakter atau konsepnya masing-masing, aliran, terutama aliran. Kalau kita bicara aliran fine art, itu biasanya cuma lihat Messi acak-acakan, terus dia kayak bangun tidur, bisa cuma dengan ekspresi yang ngantuk, yang apa, itu juga bisa dikatakan foto portrait, menimbulkan karakternya. Tapi juga, nah kembali ke pertanyaan tadi, memang makeup dan hairdo ini sangatlah penting karena bagi kalian juga yang khususnya motret produk-produk kosmetik. Nah, produk kosmetik, walaupun tadi Lia menyampaikan bahwa nggak semuanya makeup harus tebal, kosmetik kebanyakan diminta untuk makeup yang beauty Untuk atau skincare ya, itu. skincare produk kecantikan. Nah, itu makeupnya sangat minimalis sekali ya. Sangat minimalis sekali, sehingga si makeup artist juga harus tahu porsinya. Kadang apa ya namanya, blush on. Ya, blush on. Oh, Bapak tahu. Oh, tahu Blush on. dong. Apa eyeliner mungkin? Eyeliner, lip liner ada. Nah, Wow. terutama
ketika motret beauty shoot untuk skincare itu biasanya ada mengkilap. Kalau orang-orang yang nggak tahu istilahnya, dulu saya nggak tahu ini ada mengkilapnya di area T dan area U. Nah, biasanya terutama di sini sama di sini. Nah, kadang dulu saya nggak ngerti, saya hapus. Nah, sebenarnya nggak boleh dihapus. Itu memang justru harus ditonjolkan gitu loh. Itu namanya highlighter yang nanti mungkin kita bisa komunikasi dengan makeup artist untuk menambah highlighternya harus dibanyakin atau shimernya harus dibanyakin. Mohon maaf, Bapak tahu dari mana ya istilahnya? Karena istri saya dulu makeup artist. Oh, sekarang Bapak dulu? Iya, sekarang Siapa enggak. Tuh? Sekarang enggak. Oh, istrinya jadi apa? Sekarang ya itu masalah pribadi. Oh Ya, ya, nggak gitu, boleh ya. berbuat di sini. Baiklah. Ya, jadi kenapa saya bicara itu? Kenapa saya bicara masalah foto kosmetik? Karena foto kosmetik, foto muka itu lebih susah kalau menurut saya daripada kita motret mungkin wedding atau mungkin motret-motret yang tidak terlalu detail. Artinya detail kita tidak terlalu melihat sampai zoom ya, sampai dekat. Nah, menimbulkan highlighter itu juga nggak gampang dalam fotografi. Jadi harus perlu beberapa setting kamera, setting lighting juga, penempatan posisi tinggi rendahnya dan lain-lain. Jadi itu adalah betapa pentingnya ya, saling connecting, saling membutuhkan. Komposisi yang pas dan tepat akan menghasilkan karya yang oke. Bagus juga pasti. Oke, terima kasih Jenny dan Lia atas waktu sharingnya. Dan jangan lupa teman-teman, Ya, jangan lupa follow Instagram Lia Farah Makeup. Dan Jenny Subagio Hair. dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like dan komen. Siap.